Kembali lagi di channel Biblionarsisis Official. Jangan lupa tonton video sebelumnya agar ketika mendengar cerita ini tidak begitu tercengang. Setelah kita bercerita mengenai kegilaan membaca para bibliofil kemarin, dari mulai Babington Macaulay sampai Lin Xun di Cina, kali ini saya mengajak kawan-kawan untuk menyimak cerita kegilaan membaca para pendiri bangsa Indonesia. Di video sebelumnya, kita sepakat bahwa salah satu pondasi peradaban adalah ilmu pengetahuan, yang mana buku adalah salah satu perwujudannya. Maka, membaca adalah bagian dari penghormatan terhadapnya. Ini jelas terbukti bahwa bangsa Indonesia lahir dan didirikan oleh mereka yang gila membaca dan menghormati pengetahuan tersebut. Bangsa kita berdiri atas jasa para penggila baca dan mau melakukan perubahan. Bukan karena jasa anak muda banyak gaya dan senangnya rebahan. Inilah di antara para pendiri bangsa yang gila membaca. Pertama, Haji Omar Said Tjokro Aminoto, pimpinan Sarekat Islam sekaligus guru bangsa yang darinya para tokoh bangsa lahir dan berjaya. Tjokro Aminoto adalah pembaca militan. Sampai-sampai ia melahap habis buku-buku beraliran kiri. Bahkan, Tjokro Aminoto pernah berucap, "Aku menemukan api Islam di dalam buku." Salah satu karya beliau yang populer sampai sekarang adalah buku Islam dan Sosialisme. Selanjutnya, ada sosok Tan Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Bagi Indonesia, ia bukan hanya konseptor, melainkan eksekutor, dan berjuang di segala sektor. Sosok pemberani yang tidak mengenal istilah kompromi. Dipenjara oleh Belanda, bahkan harus meninggal di tengah medan gerilya. Semasa hidupnya, Tan adalah sosok pembawa loyal sekaligus royal. Ia rela mengencangkan ikat pinggang demi mengurangi jatah makan. Itu ia lakukan demi bisa membeli buku untuk ia baca. Kebiasaan ini terekam dalam tulisannya di buku Madilog yang terbit tahun 1943. Mengunjungi toko buku adalah pekerjaan yang tetap dan dengan giat saya jalankan. Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan makanan harus dikurangi. Tan Malaka merupakan pembaca berat. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu. Itu semua ia lakukan demi terbebasnya diri dari belenggu sesat pikir yang ketika itu disebut logika mistika, dan demi terbebas dari segala bentuk yang merenggut kemerdekaannya. Inilah salah satu yang Tan perjuangkan untuk bangsanya. Setelah Tan Malaka, kita mengenal sosok Bung Hatta. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Inilah salah satu kutipan isi surat Bung Hatta yang ia tulis untuk Murai semasa Hatta mendekam di penjara Glodok.
Bahkan ketika ia harus diasingkan ke Bopendiguel, ia membawa beberapa peti buku miliknya sebagai penawar rasa sepi selama di pengasingan. Bagi Bung Hatta, buku merupakan salah satu dari 4 hal yang amat ia cintai. Pertama, Indonesia. Kedua, rakyat Indonesia. Ketiga, buku. Keempat, Rahmi Hatta, istrinya. Bahkan, ia tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Ia baru menikah 18 November 1945. Tidak dengan perhiasan mewah untuk mas kawinnya, melainkan dengan buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani yang Hatta tulis sebelum ia menikah. Begitu romantisnya cerita sang tokoh bangsa ini. Selanjutnya, sosok Soekarno, sang proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Di umur yang masih belia, Soekarno memuaskan dahaga intelektualnya dengan membaca buku di perpustakaan milik kelompok teosofi di Surabaya. Pada 1916, Soekarno pernah menulis, "Buku mengenalkanku pada dunia dengan pikiran-pikiran terhebat, dan aku ingin dunia tahu, aku dan bangsaku juga besar." Dengan kebiasaan membaca inilah, pikiran-pikiran Soekarno mampu melampaui imaji orang-orang sebangsanya. Dan di tengah dunia kolonial, ia telah membayangkan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang didaya. Itulah sekelumit cerita para pendiri bangsa yang gandrung aksara dan gila akan membaca. Kepada merekalah kita hormat dan menundukkan kepala. Semoga mampu menginspirasi kita sebagai anak muda bangsa. Jasa dan teladannya abadi sepanjang masa. Jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih.